pagi Pak, sebelumnya perkenalkan saya Sandi, saya mahasiswi dari Provinsi Timur Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi mengenai salah satu mata kuliah yang saya pelajari di provinsi saya, yaitu teori sosial dan pembangunan, di mana di mata kuliah ini saya mempelajari mengenai sistem sosial atau yang ada di budaya dalam masyarakat dan keterkaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi hal ini saya pelajari agar dapat memahami kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan yang ada di Indonesia ini dapat sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin Bapak boleh menerangkan dulu nama dan usia. Saya sudah berusia 20 tahun. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai pembangunan Pak, di Indonesia sendiri itu ada proyek infrastruktur yang masuk ke dalam proyek strategis nasional yang ditujukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sebagai ilustrasi, salah satu contohnya itu ada pembangunan bendungan benar di Kabupaten Purworejo. Jadi pembangunan bendungan benar ini diproyeksikan menghasilkan air sebanyak 1.500 liter per detik yang digunakan untuk sumber irigasi bagi irigasi 1.500 hektar sawah gitu Pak. Selain itu, bendungan ini juga direncanakan dapat menyuplai kebutuhan air di Bandara YIA Kulon yang termasuk ke dalam mendukung kawasan strategis nasional yaitu Candi Borobudur. Nah, mengenai pembangunan bendungan ini sebenarnya warga sekitar yaitu di Desa Wadas sebenarnya mendukung dan tidak menolak oleh kebijakan pemerintah ini. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menuai kontroversi Pak. Yang pertama, karena warga sekitar itu beberapa rumahnya termasuk ke dalam kawasan proyek sehingga rumahnya itu tergusur. Aspek lingkungannya, warga sekitar sendiri itu juga khawatir bahwa kesuburan tanahnya sendiri itu akan semakin berkurang, padahal hutan wadas ini sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi warga wadas. Selain itu juga beberapa titik lokasi sumber air minum yang digunakan di beberapa kota di Desa Wadas itu hilang. Terus warga Desa Wadas juga khawatir bahwa tanahnya itu akan menjadi lebih rentan terhadap bencana alam. Contohnya seperti tanah longsor dan banjir. Selain itu, warga Wadas juga merasa bahwa mereka itu kurang dilibatkan oleh pemerintah dalam pembangunan bendungan ini. Sebagai contoh atau ilustrasi yang lebih budaya saja ya Pak, yang lebih sederhana. Contohnya itu pemerintah itu ada yang ingin merencanakan pembangunan jalan di pelosok desa misalnya, tapi pemerintah sendiri itu kurang melibatkan warga sekitar yang terdampak akan pembangunan jalan itu Pak, sehingga keputusannya itu lebih diambil oleh salah satu pihak saja yaitu pemerintah, sehingga warga itu merasa kurang cocok gitu Pak. Padahal niat pemerintah sendiri itu baik karena untuk memeratakan pembangunan yang ada di desa-desa. Jadi mengenai bendungan dan penambangan tadi, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah Bapak setuju dengan warga Wadas, setuju dengan pemerintah, atau mungkin dapat melihat dari sisi lain? Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan pemerintah karena kan itu panjangnya nanti kan akan mensejahterakan banyak orang dan kemungkinan lingkungan itu akan lebih sejahtera daripada sekarang. Adanya bendungan itu kan bisa menyuplai air ke IAI juga ke lain-lainnya, dan juga pertanyaannya juga kan ya saya rasa setuju saya. Tapi untuk yang dikontroversikan oleh warga sekitar itu mengenai penambangannya Pak. Jadi itu di tanah Wadas sendiri pemerintah itu melakukan penambangan material berupa batu andesit. Nah itu di tanah Desa Wadas. Nah itu kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan itu mempengaruhi beberapa masalah gitu Pak, seperti aspek lingkungan, yang digusur gitu Pak. Jadi apakah Bapak tetap setuju dengan pemerintah? Itu kan program pemerintah kan pasti sudah memperhitungkan jarak sana nih. Mungkin kan kayak nanti akan terjadi banjir kan pasti sudah ditanggulangi ini mungkin sama pemerintah sudah diperhitungkan mungkin. Tadi kan di Wadas itu tambah ada desinya untuk material bendungan tuh ya, untuk bendungannya kan juga masyarakat dapat keuntungan sama
itu kan ada apa tuh biaya untuk beli tanah itu penting ya. Iya. Ya kan ada imbalannya juga. Iya. Terus mungkin direlokasi yang mereka Iya. kan sebenarnya kan nggak masalah. Berarti Bapak setuju Setuju. dengan proyek Setuju. perusahaan ya Pak? Karena jangka kepanjangnya nanti pasti akan lebih maju dan lebih bagus. Daerah situ pasti akan lebih bagus lah. Kan nanti ada ya mungkin jadi wisata juga dengan itu kan akan menambah income wilayah situ. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Jadi untuk beberapa masalah yang sudah disebutkan tadi, pastinya ada solusi yang mungkin dilakukan. Ya pasti. Ya dari pemerintah sendiri itu yang pertama pemerintah itu menawarkan bekas tambang di desa Wadas itu dijadikan objek wisata. Itu maksudnya kan itu. Jadi semua sudah diperhitungkan. Ya pasti sudah diperhitungkan. Sehingga itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Selain itu pemerintah juga menawarkan untuk ganti uang sebesar ya 330 miliar kepada 223 warga desa yang terdampak. Selain itu ada beberapa solusi lain yang mungkin dapat dipertimbangkan. Ini menurut pemikiran saya sendiri. Yang pertama itu pemerintah mungkin dapat melakukan pendekatan dialog atau rutin sosialisasi secara terbuka tanpa kekerasan begitu Pak kepada masyarakat. Pasalnya masyarakat itu yang di desa Wadas pernah melakukan aksi protes begitu Pak ketika pemerintah itu mulai melakukan penambangan, tetapi pemerintah sendiri itu melakukan beberapa tindak kekerasan oleh aparat gitu Pak. Jadi mungkin solusinya pemerintah itu dapat lebih melakukan pendekatan secara baik-baik gitu Pak pada warga Wadas. Yang kedua itu mungkin bahan yang digunakan untuk membangun bendungan Bener ini tidak harus diambil dari tanah desa Wadas. Jadi pemerintah itu bisa mencari lokasi baru yang mungkin itu lahannya lahan produktif, jadi tidak digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan atau lahan lain yang digunakan sebagai masyarakat untuk mencari sumber kehidupan. Alternatifnya sendiri, lokasinya yang pertama itu ada di Gunung Mender dan Gunung Sipendul di Desa Buyangan. Jaraknya dari Bendungan sendiri ini 15,5 km dan estimasi cadangan batu di sana itu 33 juta meter kubik. Terus lokasi alternatif yang kedua itu ada di Kecamatan Oka, Kabupaten Oka dengan potensi penambangan batu andesit itu sekitar 70%. Itu Pak. Apa Bapak ada tanggapan lain lagi? Ya, kalau memang itu ada solusi begitu dan yang dicadangkan itu tidak produktif, saya lebih baik. Kalau memang ada, kecuali kalau nggak ada yang bisa Wadas harus itu. Ya, artinya kalau memang ada dan itu nggak produktif, lebih baik. Dan mencukupi material itu. Ya, batu andesitnya banyak. Ya, itu kan salah satu solusi pemerintah mencari titik temu. Ya. Jadi kan kalau memang ada cadangan yang di luar daerah Wadas itu lebih bagus lah. Itu nggak produksi. Oh ya, saya ingin bertanya lagi mengenai yang tadi itu yang sudah disebutkan itu tadi kan ada ketika warga Wadas itu melakukan protes kepada pemerintah yang mulai melakukan penambangan, tetapi di sana itu terjadi beberapa tindak kekerasan begitu Pak oleh aparat. Jadi Bapak itu bagaimana? Kalau aparat melakukan tindakan yang tidak benar, saya tidak setuju. Tapi seharusnya ada pendekatan yang sebelum melakukan kegiatan seharusnya ada sosialisasi dulu. Jadi nggak terjadi penolakan. Jadi seharusnya sebelum diadakan pekerjaan penambangan harus ada sosialisasi dari sama-sama menerima, tidak setuju kalau ada kekerasan. Jadi memang harus dilakukan pengawasan secara baik-baik. Ya. Jadi terima kasih Pak atas diskusinya. Sama-sama. Jadi, dari hasil diskusi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan proyek pemerintah yang baik harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, melibatkan mereka dalam setiap tahap, dan memastikan bahwa proyek tersebut berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.